Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahma, saya dari kelas 5A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Metode Statistika, Ibu Sri Rahmayanti MSI. Di sini saya akan mengulas kembali materi saya yang berjudul Konsep Populasi dan Sampel. Yang pertama ada pengertian populasi. Populasi berasal dari kata Inggris yang berarti jumlah penduduk. Dalam KBBI, populasi artinya seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah. Nah, ada Nawawi menyebutkan populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam penelitian. Dapat kita artikan, populasi adalah sebutan untuk orang-orang atau penduduk yang berada dalam suatu wilayah tertentu. Jenis-jenis populasi menurut Muri tahun 2007 halaman 183. Yang pertama ada populasi terbatas atau definite. Adalah objek penelitiannya dapat dihitung seperti luas sawah, jumlah ternak, jumlah murid, dan jumlah mahasiswa. Yang kedua ada populasi tak terbatas atau infinite. Adalah objek penelitiannya yang mempunyai jumlah yang tak terbatas atau sulit dihitung jumlahnya, seperti pasir di pantai. Contoh populasi itu seperti di sebuah sawah terdapat populasi katak, populasi padi, dan populasi ular. Sebagai suatu populasi, kelompok atau subjek memiliki ciri karakteristik bersama yang membedakannya dari kelompok subjek yang lainnya. Misalnya, kita akan melakukan penelitian di sekolah A, maka sekolah A ini mempunyai populasi yang bisa berupa jumlah atau subjek orang. Nah, selanjutnya ada pengertian sampel. Menurut Suharsini tahun 2002 halaman 109, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sedangkan Warwick tahun 1975 halaman 69 mengemukakan sampel adalah sebagian dari suatu hal yang luas yang khusus dipilih untuk mewakili keseluruhan. Ciri-ciri sampel yang baik. Yang pertama, sampel dipilih dengan cara hati-hati dengan menggunakan cara tertentu dan benar. Yang kedua, sampel harus mewakili populasi sehingga gambaran yang diberikan mewakili keseluruhan karakteristik yang terdapat pada populasi. Yang ketiga, besarnya ukuran sampel hendaknya mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditolerir dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik. Keuntungan penggunaan sampel. Yang pertama, biaya menjadi berkurang. Yang kedua, lebih cepat dalam pengumpulan dan pengolahan data. Yang ketiga, lebih akurat. Dan yang terakhir atau yang keempat, lebih luas ruang cakupan penelitiannya. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik sampling dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama ada probability sampling, adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota. Populasi dipilih untuk menjadi anggota sampel. Selanjutnya ada teknik probability sampling, meliputi yang pertama, simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Ketiga, disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel
bila populasi berstrata tetapi kurang profesional. Yang keempat, cluster sampling atau area sampling. Sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya, penduduk suatu negara atau provinsi ataupun kabupaten. Selanjutnya ada non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik non-probability sampling meliputi yang pertama, sampling sistematis adalah teknik pengambilan berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua, ada sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Yang ketiga, ada sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Keempat, ada sampling purposif adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Yang kelima, ada sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila populasi yang relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus. Yang keenam, ada snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Alasan menggunakan sampling adalah ukuran populasi, masalah biaya, masalah waktu, percobaan yang sifatnya merusak, masalah ketelitian, dan masalah ekonomis. Hubungan antara populasi dan sampel adalah populasi dan sampel menjadi karakteristik dari sekian banyak populasi yang diteliti. Keberadaan populasi dan sampel memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini dikarenakan populasi ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan, dan sampel penelitian dijadikan sebagai sumber pengambilan data baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Populasi dan sampel adalah salah satu bagian penting pada penelitian. Dua istilah tersebut sebenarnya berbeda pengertiannya, tetapi keduanya sama-sama digunakan untuk mewakili sasaran dari penelitian. Nah, selain itu, populasi dan sampel juga sebenarnya saling berkaitan, karena pada dasarnya sampel adalah bagian dari populasi. Nah, kesimpulan dari materi saya adalah populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup atau waktu yang kita tentukan. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut atau sebagai wakil dari populasi yang diteliti. Sampel adalah perwakilan dari populasi. Jika jumlah sampel dan populasi adalah sama, maka penelitian tersebut dinamakan sensus. Sampel akan lebih efektif pengumpulan datanya apabila menggunakan survei. Jadi, perbedaan populasi dan sampel yaitu populasi fokusnya kepada semua objek yang diteliti, sedangkan sampel hanya sebagian kecil dari populasi yang diambil untuk diteliti dan dianggap bisa mewakili populasi. Dan tidak semua unsur atau elemen populasi mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Baiklah, sekian presentasi saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih.